Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Fajar Ahmadi sebagai terapis pijat urut panggilan. Saya mau bagi sedikit cerita tentang apa itu namanya sakitnya ACL ataupun penyelesaiannya seperti apa. Karena benar-benar saya ngalamin sendiri bagaimana rasanya sakitnya, seperti kaki itu kaku, lalu pas bangun pagi, biasanya sih pagi terserang itu, ketika pas hari sebelumnya ada bunyi crack ataupun kita ngangkat beban lebih besar daripada berat badan kita, biasanya itu akan muncul gejala bengkak disertai rasa nyeri yang amat sangat sampai ke ubun-ubun. Kalau tahu rasanya kayak gimana, mungkin sebagian orang pernah merasakan seperti itu. Ada beberapa, maksud saya itu terjadi kira-kira di bulan Juni tahun 2023 kemarin ya. Membuat aktivitas saya tuh sedikit terganggu, seperti jongkok, karena di sini juga kita pakai toilet jongkok ya, sama untuk lari masih belum bisa, tapi alhamdulillah sekarang bisa untuk duduk atau duduk di antara dua sujud ya. Nah, ini ada beberapa contohnya. Kalau bisa kita lihat perbedaannya seperti ini. Jadi kaki ini, kaki sebelah kanan sebelah kiri, ini terjadi pembengkakan, tapi karena bengkaknya sudah hilang sebelah sini, lalu masih ada bengkak di sini, tapi posisi untuk lurus ini masih belum sempurna, tidak seperti siluetnya kayak yang sebelah kanan. Yang kanan masih sempurna karena tidak terjadi cedera ya, gitu. Kalau untuk tumpuan, insya Allah alhamdulillah udah beberapa kali diurutnya pun manual sendiri. Ada gerakan yang juga hampir ya semuanya dari Gusti Allah ya. Mungkin bisa nanti dipraktekin lah insya Allah. Kalau ini rasa sakitnya tuh luar biasa ya. Jadi kalau misalnya kita mau duduk ataupun jongkok di antara dua sujud tuh kayak rasanya meledak, dan itu sangat menyiksa sekali ya. Tapi buat siapa saja yang baru terserang, apa yang harus dilakukan, mungkin ada beberapa saran dari saya yang bisa dilakukan, tapi harus dengan terapis yang berpengalaman, karena membedakan urat dan jaringan otot tuh berbeda jauh ya. Kalau misalnya urat tuh biasanya dia diam, kalau misalnya jaringan otot tuh kayak pembentuk untuk menggerakkan tenaga, nggak lunglai gitu. Itu harus kita tahu. Dan juga karakteristik otot tuh berbeda sama dengan urat. Kalau urat tuh biasanya besar, kalau jaringan otot tuh kecil serabut ya, yang merah seperti itu. Kalau dokter mungkin udah tahu. Nah, itu harus kita tahu. Biasanya dia awal pertama itu bengkak tuh sekitar sini ya, di sekitar bagian paha.
luar, dalam, atas, sama bawah biasanya. Nah, itu yang terserang. Bagian lutut, tempurung, bagian bawahnya pun terserang, kiri kanan. Biasanya kalau untuk didudukin atau dilipat seperti ini, dia nggak bisa, paling beberapa derajat aja. Tapi kalau ini udah, alhamdulillah udah sampai ketemu dada nih, udah bisa hampir dinya. Kalau misalnya untuk dipakai duduk ya alhamdulillah, dipakai berdiri lama berjam-jam juga alhamdulillah, pakai nyetir juga udah alhamdulillah udah bisa banyak gitu. Itu jadi sasarannya tuh harus hilangin dulu bengkak di antara ini dua tulang nih. Bagian bawah harus diurut. Yang ngurut juga tahu, soalnya kalau saya pribadi karena ngurut sendiri jadi tahu rasanya kayak gimana, batasannya gimana, rasa sakitnya juga seperti apa saya tahu sendiri. Untuk tumpuan seperti ini pun sama, setiap sudut tuh berbeda-beda ya, berbeda kalau sama yang ini, yang kanan tulangnya kelihatan, siluetnya jelas sekali karena ini tidak cedera. Kalau yang ini berbeda sekali, kembu. Nah, lalu untuk tahap keduanya itu latihan yang bagus tuh sebetulnya sholat ya, dipaksain bangun subuh berangkat ke masjid, nanti jalan-jalan kecil lah itu dilatih selama berapa ya, enak dipakai tuh baru bulan sekarang, bulan kelima, bulan keenam, bulan ke-1 tuh wah luar biasa, sangat menderita lah ya. Kalau misalnya untuk dipakai jalan udah pincang-pincang, kalau ngewet tongkat-tongkat, tertatih-tatih, jangankan buat dilipat, buat duduk di antara dua sisi aja, aduh ya Allah, sakitnya minta ampun, udah kayak mau meledak atau patah loh, udah nggak kuat tuh. Lalu bulan kedua baru mulai kerasa. Jadi apa yang menghalangi urat dan sendi, apa yang menghalangi sendi pergerakannya, terus ruangannya seperti apa, itu harus tahu. Nggak boleh sembarangan. Emang yang bisa ngurut tuh cuma orang-orang yang udah tua, tapi karena saya ada turunan ngurut dari kecil, dari SMA ya, udah pegang orang, udah ngurut, udah biasa. Jadi itu hal yang bisa dirasain dan jelas gitu perbedaannya seperti apa. Dan juga hampir berapa tahun nih sekarang, umur saya hampir 39 ya, mau ke 40. Nah, nanti Januari insya Allah ketemu sama 39 lah ya. Banyak dari itu, banyak latihan. Hal yang pertama bisa dilakukan, bisa misalnya diangkat aja kakinya tinggi, diangkatnya bisa seperti ini ya. Kalau dulu sampai segini aja udah sakit ya. Ini bisa hilangin ini sakit sebelah sini, kan beda jauh nih. Ini tulangnya, ini masih bengkak. Ini hilangin sebelah sini, lalu mulut sebelah sini juga dihilangin rasa sakitnya. Terapisnya seperti itu ya, dilatih sama kayak fisioterapi, dilatih dilipat, nanti ketahuan di mana sobeknya ligamennya. Kalau saya masih nggak maju mundur, dia sobek di bagian tengah ACL, bukan sebetulnya, mungkin lebih tepatnya di pinggirnya, tapi bengkaknya semuanya kerasa banget, sama seperti kaku, seperti pagi-pagi kayak yang ditusuk tiba-tiba langsung bangun busuk-busuk ya. Kayak gitu rasanya. Jangankan buat kayak gini, buat jongkok seperti ini pun nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Buat
menderita sekali kalau misalnya ketemu sama WC duduk atau perjalanan pulang kampung tuh segini paling. Tapi efeknya banyak ya. Jadi setelah bengkaknya hilang, volume ototnya berkurang, tambah kurus. Kelihatan dari sini siluetnya mengecil dan ini besar, masih besar nih itu. Lalu setelah itu baru menginjak bulan ke 4 ya, dia emang harus sabar. Jadi sebetulnya nggak perlu operasi juga bisa kalau misalnya benar-benar namanya kondisinya bagus ya, ligamennya masih nggak terlalu parah gitu. Tapi kalau misalnya parah pun saya kalau diraba tahu itu parahnya seperti apa. Sakitnya, ini sakit banget, ini ngeberesin paha nih, wah nggak nemu saya sakitnya seumur saya dicangklak ataupun di istilahnya kalau Sunda mah dijalike ya, nggak ada duanya sakitnya itu. Jangankan buat sila begini nggak bisa ini. Banyak sih sebetulnya cara-caranya. Nanti setelah sakitnya hilang baru kita dilatih untuk bisa duduk, untuk bisa berdiri di siku. Nah ini tegak. Setelah berdirinya lancar baru dicoba jalan pakai siku, pakai lutut. Nah, itu juga dilatih, nanti kelihatan mana yang sakitnya. Makanya selama saya tanganin orang-orang ACL tuh biasanya harus ada kerjasamanya, sebelah mananya sakitnya baru bisa kita eksekusi ataupun kita urut dengan benar gitu. Nah itu nggak bisa sembarangan, nggak semua orang bisa gitu. Tapi ya Allah, tadinya saya nggak akan bikin video seperti ini ya, karena tapi masa saya bawa mati nggak juga, jangan saya bawa mati lah. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Nanti tahap selanjutnya insya Allah saya kasih tahu sebetulnya untuk terapis yang paling efektif dan paling benar itu sedunia yang paling terbaik pada sholat sebetulnya. Gimana keinginan kita untuk sembuh, di situ Allah pasti kasih jalan insya Allah. Mungkin sekian dulu, nanti untuk video selanjutnya menyusul ya. Kalau misalnya ada kendala kayak tulang geser skolosis ataupun batuk ataupun sakit pinggang, insya Allah nanti kalau misalnya ada kesempatan buat menjelaskan saya jelaskan. Tapi hampir semuanya rata-rata kayak rahangnya miring, bunyi-bunyi ini penyebab pusing ya. Insya Allah nanti dikasih tahu bagaimana caranya, karena kalaupun saya bawa mati juga percuma ya, nggak banyak orang yang malah jadi pesimis gitu kalau misalnya udah sakit nggak bisa jalan. Tapi nggak juga sih sebetulnya, Allah ngasih kita tuh pas gitu, sesuai dengan kemampuan, la yukalifullahu illa usaha. Tapi kalau kita nggak tidak diusahakan atau tidak ikhtiar ya kita nggak akan. Saya terapis dari Bandung ya, jadi kalau misalnya mau silahkan aja searching aja ini terapi pijat urut panggilan Fajar Ahmadi. Saya ada di Panyilekan, Bandung Timur. Nanti bisa lihat di Google, insya Allah ada. Nah, untuk selanjutnya mudah-mudahan bermanfaat. Banyak yang tidak putus harapan ataupun merasa saya tidak punya uang, ataupun saya rasanya kalau misalnya untuk ke terapis itu berbelasan-belasan juta, ataupun untuk MRI di atas 1 juta, atau rasa sakitnya aduh ya Allah udahlah ini. Tapi jangan kayak gitu. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan buat kita sehat, buat ibadah sempurna buat semuanya. Terima kasih atas waktunya untuk menonton. Semoga
menjadi insan yang bermanfaat, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah dan ridha Allah. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Allah dan kesempatannya, juga atas bimbingan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa beliau kita tidak akan jadi umat yang tidak berguna. Insya Allah kedepannya saya sambung lagi bila ada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.